Tua geli
Keliru di situ. Nah, ini diisyaratkan dalam hadis tersebut. Nabi kalau beliau sedang senang, terlihat dari wajahnya, tidak menyembunyikan. Kalau lagi marah, terlihat juga dari wajahnya. Demikian ya. Istilah orang tidak ada kepura-puraan. Ya. Tetapi ingat, diekspresikan dengan cara yang benar, tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh ekstrim dalam mengekspresikan. Ya. Ditusuk jarum, bukan ditusuk jarum, ditusuk apa Mi? Ya, ditusuk jarum, tapi jarum suntik vaksinasi, ya. Tapi dia teriak seperti ditabrak badak. Nah, kan berarti ekspresinya terlalu berlebihan. Ekspresinya terlalu berlebihan. Nah, tidak boleh seperti itu. Akan datang nanti penjelasan tentang hal itu. Jadi, ilmu tentang bahasa tubuh, ekspresi wajah, raut muka, ternyata menjadi suatu alat komunikasi, bahkan ada spesialisasinya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang lainnya, kata beliau, "Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi." Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan Nabi, beliau tidak suka dengan perkara itu, kami akan segera tahu dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jelas ini? Jadi petunjuk Nabi ada dalam semua perbuatannya. Ketika bicara, apalagi ketika dia bergerak, berbuat, apalagi bahkan ketika dia berekspresi. Ya, taib. Selanjutnya kata Syekh, fasyakhsu az-zaki wijdaniyan. Nah, seorang yang cerdas secara emosional, yang tadi bilang cerdas emosional, yang dibilang ada tiga, yang umum ada tiga bentuk kecerdasan. Kecerdasan intelektual, IQ, kecerdasan emosional, EQ, dan kecerdasan spiritual, SQ. Ya. Terus kemudian kita kembangkan bahwa ada yang mengatakan sampai 5, bahkan kemudian ada yang kemarin kita bahas ada 9. Ya. Ada 8, ya 9, ada 9 kecerdasan, ya. Tapi yang jelas, kecerdasan orang yang cerdas secara emosional, ladaihi al-qudratu ala ta'bir. Dia memiliki kemampuan untuk mengungkapkan, mengekspresikan aninfi'alatihi, emosinya, bisuratin daqiqatin, dengan ungkapan dalam bentuk yang sangat detail. Ya, tamna'u su'a fahmil akharin lahu, yang menghalangi dari kesalahfahaman orang lain dalam menanggapi keadaannya, kan gitu ya? Gitu. Ya. Fa indama yakunu ghadiban, ketika dia sedang marah. Demikian juga akhirnya, fa inna ladaihi al-qudratu ala aksi infi'alil ghadab. Ia juga punya kemampuan untuk membalikkan ekspresi marahnya. Jadi artinya menyimpannya, menyembunyikan, menahan marah. Meskipun mungkin pertama terlihat memerah, setelah itu dia menekan dan sebagainya dan sebagainya. Paham ya? Itu berarti orang apa? Yang cerdas secara emosional, ya, mampu mengekspresikan keadaan perasaannya dengan bahasa tubuh dan raut wajah, dan mampu pula memanipulasinya. Paham ya? Memanipulasi artinya menampakkan apa yang tidak sebenarnya karena menjaga keadaan misalnya, ya. Nah, maka dia pun bisa untuk menampilkan apa yang berkebalikan dengan emosi marahnya pada raut wajahnya dan pada suaranya. Walaysa al-huznu wad-dayyiqu al-khawfu mathalan, ya. Dan bukan hanya sedih misalnya, ataupun kesempitan, ataupun kekhawatiran saja misalnya. Al-ba'du tas'ubu qira'atahum, yang akhirnya sebagian orang karena kemampuan dia memanipulasi emosi, manipulasi namanya, memberikan gambaran yang berbeda dengan keadaan emosionalnya, ya, orang sulit membaca emosinya, perasaannya bagaimana. Tatasawa halatul farhi wal huzni ladaihim fit ta'bir, ya, sama keadaannya atau ekspresinya kalau senang maupun sedang sedih, ya. Ini intinya, ya. Jadi intinya bahwa biarkan mengalir perasaan itu. Biarkan mengalir perasaan itu, dan
tentunya haruslah kita mengetahui mana yang dibolehkan untuk ditampakkan perasaan itu, mana yang tidak. Sampai sebatas mana ditampakkan dan mana yang tidak boleh berlebihan. Jelas ya? Itu juga perlu untuk kita ketahui. Ya. Dan bahwa ini sangat bermanfaat sebagai sarana komunikasi. Terkadang seseorang mengucapkan perkataan yang sesungguhnya dari raut wajahnya kita bisa pahami, oh bukan begitu. Cuma dia tidak sampaikan karena mungkin menjaga perasaan orang lain. Tapi kita yang tahu, jangan menjadikan apa yang diucapkannya sebagai patokan. Paham ya? Jelas ya? Apa yang harus kita sikapi kalau begitu? Lihat raut wajahnya. Fahami dan kemudian berikan respon yang sesuai. Ya, ibarat seseorang yang diminta barangnya. Kelihatan dari raut wajahnya bahwa dia keberatan. Tapi karena dipaksa dia bilang, ya, ambil pakai. Tapi wajahnya kelihatan, oh terpaksa. Mana yang kita respon? Perkataannya yang mengatakan tidak apa-apa atau raut wajahnya? Raut wajah yang lebih efektif. Karena sulitnya menyembunyikan perasaan dan akan tampak biasanya dari bahasa tubuh dan raut wajah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan, la yahillu malum mri'im muslimin illa antibi nafsin. Tidak halal mengambil harta seorang muslim tanpa kerelaan darinya. Kata Rasulullah, innamal bay'u antaradin. Jual beli itu didasari oleh sukarela. Jadi tidak boleh jual beli terpaksa. Pahamnya? Nah sekarang, terkadang ada orang yang tadi terpaksa menjual, terpaksa memberi, terpaksa menerima dan sebagainya. Padahal dia tidak mau. Kenapa? Karena tekanan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau ternyata itu dilakukan dalam bentuk tidak ada kelapangan dan sukarela darinya, apa hukumnya? Haram, la yahillu, haramun. Tidak boleh kamu ambil. Jangan kita bilang, dia sudah bilang kok, ambil maki pai. Iya, dia bilang ambil maki, tapi mukanya ya. Berarti ucapannya tidak menunjukkan keridhaan, tapi keterpaksaan. Kata para ulama, khajal, malu dia, ya kan? Diminta terus sekek namamu itu orang, diminta terus tidak mau juga. Jadi daripada saya bilang sekek ya, tapi cepat-cepat pergi dari sini nah. Wah, ini berarti ngusir namanya itu ya. Maka itu menunjukkan, mengindikasikan yang dipakai bukan bahasa verbal, lisan, bukan, tapi bahasa tubuh yang mengindikasikan. Lihat ya, bagaimana efektifnya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini bahwa di antara bentuk mengungkapkan perasaan emosi adalah asy'ur bil farhi atau syu'urul farhi bin najah. Kegembiraan karena kesuksesan. Ya, seorang yang sukses silahkan mengekspresikan kegembiraannya karena itu. Jelas ya? Ya, kenapa? Karena sukses itu juga karunia dari Allah, bahkan karunia dari Allah, bukan usahanya sendiri. Paham ya? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, dan karena itu la takbituhu wa la tatrafu fihi. Jangan dikekang, jangan juga diekspresikan dengan cara yang ekstrim berlebihan. Ya pertengahan lah, ya. Dan walakin abbir anhu syukran lillah. Ungkapkan ekspresi bahagia karena sukses itu dalam wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi isa'atin li ahadin, tanpa menyakiti orang lain. Wa kafi nafsaka ala najahatik wa injazatik. Dan berilah penghargaan kepada dirimu atas kesuksesan dan keberhasilanmu. Karena fahiya min fadlillahi alaika, itu dari
keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam surah Yunus 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka bergembiralah, yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan, dari apa yang mereka kumpulkan. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, "Ai bihadzal ladzi ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haqqi falyafrahu." Yaitu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari petunjuk dan agama yang benar ini, berbahagialah kalian. Ya, dengan petunjuk dan agama. Ya, dia fa innahu aula ma yafrahuna bihi, karena ini perkara yang lebih pantas orang itu bergembira dengannya. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan dunia dan kemegahannya yang nanti akan musnah dan hilang. Ya, maka itu kata Imam Ibnu Katsir. Dan disebutkan dalam tafsir ayat ini kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana ketika pada zaman khilafah Umar bin Khattab takluk kerajaan Romawi dan Persia. Nah, ketika datang hasil rampasan perang dari Irak Romawi ke kerajaan Romawi ke Madinah, maka adalah Umar bin Khattab membukukan. Imam Umar bin Khattab terkenal sebagai penguasa muslim yang pertama yang menyusun manajemen kenegaraan. Jadi punya dewan tentara, siapa saja tentara dicatat. Kalau istilahnya TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya. Kalau itu Tentara Nasional Islam, ya. TNI juga namanya, ya. Jadi dicatat gajinya berapa dari Baitul Mal. Dia pertama yang menyusun. Itu Umar bin Khattab. Termasuk apa yang masuk dicatat semua. Ketika dihitung emas, perak, onta dan sebagainya, ya, maka beliau mengatakan memuji Allah atas rahmat dan keutamanya. Lalu berkata budaknya yang dia sekretarisnya dari Umar bin Khattab, dia mengatakan bahwa hada fadlullahi wa rahmatuh. Subhanallah. Harta yang begitu banyak ini adalah keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Maka berkata Umar, kadzabta, kamu salah. Tidak begitu. Ya, beliau mengatakan bahwa apa yang ada pada kita dari keislaman, taufik, hidayah, dan Al-Quran, itulah rahmat dan keutamaan dari Allah. Hadza mimma yajma'un. Adapun yang sedang kita hitung ini, apa yang mereka kumpulkan? Mereka capek-capek mengejar dunia, mengumpulkannya, akhirnya Allah berikan kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena keimanan kita. Jelas ya? Jadi artinya yang dimaksud dengan fadl dan rahmat itu bukan materi, tapi hidayah. Ya, Islam, Al-Quran, setiap makna yang menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari pembahasan ini, kiat sukses yang ke-28, abbir an masyair. Silahkan ekspresikan perasaan Anda, silahkan. Ya, jadilah orang yang terus terang menyampaikan. Ketahuilah bahwa ekspresi wajah itu jujur dan lebih efektif dalam berkomunikasi. Jelas ya? Itu intinya di sini. Kita masuk pada hadis ke-29. Hadis ke-29, kisah Nabi berdakwah ke Taif. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, fi dzikri qissati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Taif wa idzaihim lahu. Tentang kisah dakwah Nabi ketika beliau berdakwah kepada penduduk Taif dan bagaimana mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menyakiti di sini ada dua. Menyakiti dengan secara fisik dan menyakiti secara
non fisik. Ya. Ya. Mungkin kita menyangka di sini yang paling menyakitkan siksaan fisik kan gitu ya. Disebutkan dalam kisahnya Nabi dilempar batu, ya, diusir dan sebagainya kan, diejek, diolok-olok, ya. Itu tercakup dalamnya menyakiti secara fisik. Juga mencederai secara perasaan atau biasa disebut dengan tindakan kekerasan secara verbal, kan gitu ya. Tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga kan ada dua bentuknya. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, memukul misalnya dan sebagainya. Yang kedua dengan verbal, diejek, dihina, dicaci maki, kan itu juga kekerasan. Paham ya? Dua-dua Nabi dapatkan. Mungkin kita menyangka inilah yang menyakitkan Nabi. Tapi ternyata tidak itu. Dalam hadis yang lain, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah kejadian dan peristiwa yang paling menyakitkan hatimu, wahai Nabi, yang pernah engkau rasakan? Maka Nabi ceritakan kisah Taif ini. Tapi bukan karena disakiti, bukan. Tapi karena apa? Aku tawarkan kepada mereka dakwah, kepada pembesar-pembesar mereka, namun mereka menolak, subhanallah. Betul-betul bagaimana ya lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau menginginkan kebaikan bagi umatnya. Maka ketika orang diberikan kebaikan dan orang menolak, itu perkara yang menyakitkan kan? Perkara yang menyakitkan. Kita memberikan padanya tanpa pamrih, tidak berharap jasa, semata kita ingatkan hanya demi kepentingan mereka. Kok ditolak? Nah, ini menyakitkan bagi siapapun yang memang tulus hatinya untuk menyelamatkan. Jelas ya? Ya. Adapun orang yang tidak tulus, maka dia tidak merasa sakit, lebih merasa tersakiti kalau dilempar, lebih terasa menyakiti kalau dikata-katai dan sebagainya, kan gitu ya. Tapi Nabi tidak demikian. Begitu kerasnya penolakan, tapi yang paling menyakitkan beliau justru adalah ditolaknya apa yang beliau tawarkan dari kebaikan. Allahu Akbar, ya. Nah, kita lanjut pada kisahnya. Berkata Aisyah dalam kisah itu, bagaimana Rasulullah berkata, "Fanadani malakul al-jibal." Yaitu Akhsyabain, ya. Maka kata Rasulullah dalam kisah tersebut, aku dipanggil oleh seorang malaikat, itu malaikat Jibal, malaikat penjaga gunung yang ada dekat Taif. Fasallama alayya, maka dia pun mengucapkan salam kepadaku. Thumma qal, lalu ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Faqala dzalika fima syi'ta. Faqal dzalika fima syi'ta. In syi'ta udbiqa alaihim al-akhsyabaini. Maka dia berkata, wahai Muhammad. Lalu dia berkata, itu tergantung keinginanmu. Jika engkau mau, jika engkau perintahkan, jika engkau menyetujui, akan kubalikkan kepada penduduk Taif gunung atau bukit Akhsyabain ini sebagai hukuman atas penolakan mereka. Jelas ya? Malaikat menawarkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Kata beliau, akan tetapi saya justru berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, Nabi tidak terima. Ya, jadi dibalikkannya gunung sebagai hukuman bagi penduduk Taif, tinggal minta apa? Persetujuan. Ya. Kalau SK tinggal minta apa? Tanda tangan saja. Tanda tangan, cok, langsung. Ya, bukan lagi rudal, bukan lagi apa, langsung gunung buk gitu. Ya. Tetapi Nabi tidak setuju. Beliau tidak menginginkan. Beliau berharap hasil jangka panjang. Ya, jangka pendek ada, tapi beliau ingin yang jangka panjang. Apa itu? Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang Muslim, kalaupun tidak keturunan mereka, masih terbuka kesempatan, masih ada harapan. Ya, nah, inilah
kisah dakwah Rasulullah ke Taif. Apa hubungannya dengan masalah pembentukan karakter dan kesuksesan? Kata Syekh, an-najihuna yanzuruna amamahum la khalfahum. Seorang yang sukses selalu melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Apa maksudnya? Melihat ke depan. Wa yastashrifuna al-mustaqbal. Mereka selalu menatap masa depan. Paham ya? Target mereka selalu ke depan. Ya. Fal madhi, maka masa lalu, bikulli ma fihi, apapun keadaannya, sekalipun dia penuh dengan kesengsaraan, masa lalu yang kelam, gelap, hitam pekat, qadha wantaha, sudah lewat, sudah selesai masanya, kan gitu ya. Ya. La yasluhu illa an yakuna ibratan wa istinhadan lil himam. Tidak lagi ada nilainya, tidak layak untuk diperhatikan kecuali sebagai ibrah, pelajaran. Jadi kita belajar dari masa lalu, kan gitu ya. Belajar dengan masa lalu, bukan meratapi, belajar. Yang kedua, istinhadan lil himam, untuk justru membangkitkan semangat kita untuk melangkah lebih kuat ke depan. Ya, istilah orang, jadikan masa lalu itu seperti ranjang pegas. Apa orang bilang trampolin, ya, trampolin ya. Apa namanya? Trampolin ya. Ya. Kenapa? Semakin kita melompat ke arah trampolin itu semakin tinggi, akan semakin kuat pula tekanannya. Semakin berat cobaan masa lalu, semakin kuat semangat kita untuk meloncat lebih tinggi. Begitu maksudnya. Jelas ya? Ya. Jadi ini perkara yang diperhatikan. Masa lalu, ibrah, itu pertama. Kedua, pemicu semangat, penggugah tekad, semakin memantapkan ambisi kita untuk melangkah ke depan. Walaysa lil hasrati wan nadam. Bukan tempatnya untuk ya hasrah, ya, meratapi masa lalu dan menyesali, ya. Wa ta'ammal maji'u malakul jabal. Perhatikan bagaimana datangnya malaikat penjaga gunung ini setelah Nabi disakiti. Ba'dal adza mubasyaratan. Begitu Nabi disakiti, langsung datang malaikat tersebut. Ya. Lakin ma hasala madha raghmal alam, tetapi apa yang terjadi, ya, itu sudah lewat, bagaimanapun sakitnya. Fasayyidun najihin, maka penghulu semua orang yang sukses, maksudnya baginda Nabi, ya, la yandru lil khalaf, tidak melihat ke belakang, bal ainuhu yataraqqabul mustaqbal, matanya selalu menatap ke depan. Walau hasabna ma baina adza ahli Thaif lin nabi, kalau seandainya kita hitung berapa jarak waktu yang terjadi, yang ada sejak ya Nabi disakiti oleh penduduk Taif, wa baina tahqiqi rajaihi, dengan jarak waktu terwujudnya harapan Rasulullah, cita-cita beliau dan harapan beliau, apa itu? An yakhruja min aslabihim ma ya'budullah, akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah, ma hiya illa bid'u sanawat. Ternyata hanya beberapa tahun. Hanya beberapa tahun, ya. Kesabaran yang betul-betul pada tempatnya. Ya. Mungkin kita menganggap, wah, Nabi mengatakan tunggu nanti ada keturunan, artinya jangan-jangan belum lahir. Kalau belum lahir berarti apa? Tunggu satu generasi lagi, kan gitu ya. Satu generasi berapa tahun? Satu generasi. Berapa? 30? 40? 50? Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan, ya. Begitu. Ternyata tidak sampai 50 tahun. Nabi berdakwah di Madinah kan cuma 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, sudah 23 tahun. Ini masih di Mekah. Ya. Kemudian beberapa tahun berikutnya penduduk Taif semuanya masuk
Islam. Allahu Akbar. Ternyata tidak butuh satu generasi baru, tidak butuh. Demikianlah ya. Bandingkan seandainya Nabi menyetujui untuk disiksanya, dihukumnya penduduk Taif, para pembesarnya, ya, yang berarti hancurlah semua warga Taif, pembesarnya maupun rakyatnya, yang kaya maupun yang miskin, orang tua maupun anak-anak. Adakah dari mereka yang nanti bisa diharapkan keislamannya? Tidak ada lagi, sudah mati semua, tertimpa gunung. Maka Nabi lebih memilih, biarlah mereka dengan pengingkaran mereka diberikan usia dan tidak disegerakan azab kepada mereka, karena masih ada harapan pada anak-anak keturunan mereka. Allahu Akbar. Ya. Maka Syekh di sini menyebutkan dari metode kesuksesan dirasatun nataij. Nah, ini patronnya di sini yang penting ya. Dari metode sukses, jalan sukses adalah seorang mempelajari hasil dampak dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Paham ya? Dan dampaknya bukan hanya sekedar dampak jangka pendek. Tidak, kata beliau. Nataij al-fawriyah, mutawassitah, dan ba'idatul muda atau mada, ba'idatul mada. Jadi ada hasilnya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Ibarat garis-garis besar haluan negara. Rencana pembangunan 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Kan begitu ya? Demikianlah seharusnya orang yang sukses itu. Punya jangka pendek, target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Dan jika demikian keadaannya, seorang selalu mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut. Mana yang memungkinkan untuk dicapai. Tentu saja semua orang menginginkan hasil jangka pendek, kan begitu ya? Karena itulah orang yang sifatnya praktis, produktif, efektif, kan gitu ya. Kita selalu mau cepat hasilnya, pasti itu. Tapi terkadang ya, jika kita hanya menghitung pada hasil yang cepat tadi, kelihatannya efektif, namun ternyata kontraproduktif. Ya, pengingkaran dari penduduk Taif pantas untuk mendapat hukuman. Seandainya mereka disiksa, adakah harapan keislaman penduduk Taif? Tidak bisa lagi, sudah habis. Ya kan? Maka ternyata meskipun jangka pendek itu bisa terjadi segera, tapi ternyata tidak produktif, kontraproduktif. Maka kalau begitu coba lihat apa yang bisa dicapai dengan target jangka menengah. Kalau tidak bisa jangka pendek, jangan haramkan diri kita untuk meraih hasil meskipun pada jangka menengah. Bahkan sekalipun itu jangka panjang. Jelas ya? Nah, ini maksudnya di sini. Walau tabbaqna dzalika 'alal qarar an-nabawi. Seandainya kita terapkan ya 3 skema tadi, skema hasil jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada kisah Nabawi yang di atas tadi, ya, kita akan dapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhayyarun. Padanya ada 2 pilihan. Pilihan baina iqa'il adabi alaihim, apakah ia mengizinkan untuk ditimpakannya adab kepada penduduk Taif supaya hancur semuanya, musnah dari muka bumi, dengan itu terbalaslah ya perbuatan jahat mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au tarkihim bil adab, atau dibiarkan tanpa dihukum sama sekali. Ya. Lawajadna, kalau kita pertimbangkan itu, kita akan dapatkan bahwa natijah al-fawriyah, kalau kita buat kotaknya, ya, kita katakan bahwa hasil yang paling dekat, hasil jangka pendek tentu saja, ya, bahwa Nabi kan apa? Tidak mengizinkan untuk dihukum mereka. Maka hasil jangka pendek adalah annahum baqau ala dinihim. Mereka tetap dalam kekufuran mereka.
Kan gitu ya? Ya. Walam yuslimu, tidak masuk Islam. Ma'idahim lin nabi. Dan ditambah lagi namanya dia menolak Islam, pasti akan tetap menyakiti Rasulullah. Kan gitu ya? Itu kemungkinan jangka pendek. Ketika dibiarkan mereka tidak disiksa, tidak dihukum, tidak dimusnahkan, maka mereka tidak masuk Islam, ya. Mereka tetap dengan agama mereka dalam kekufuran dan kesyirikan, dan mereka selalu ada kemungkinan untuk kembali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangka pendek. Adapun hasil kemungkinan jangka penengahnya apa? Annahum harabul muslimin. Mereka bisa menjadi ancaman laten bagi kaum muslimin. Kenapa? Bisa memerangi kaum muslimin. Jelas ya? Wasadduhum an dinihim, dan menghalangi umat Islam dari berpegang dengan agama mereka. Ya, seperti hanya orang-orang Quraisy. Kan gitu ya? Ya. Itu secara jangka menengah. Lakin an-natijata an-nihaiyah. Nah, ini sekarang hasil jangka pendek. Kalau mereka tetap dibiarkan, tidak dimusnahkan, berarti masih selalu ada ruang untuk menyampaikan kebenaran pada mereka. Ya. Dan selama kebenaran disampaikan, selalu pasti ada saja orang yang menerimanya, kan gitu ya. Meskipun mungkin yang menerima 1, 2, 3 orang saja. Tapi yang namanya dakwah dia akan berkembang. Ya. Yang namanya kebenaran sulit untuk ditolak oleh hati yang mencari-cari kebenaran itu. Jelas ya? Ya. Yuriduna. Ya. Apa? Yuriduna yutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin menutupi cahaya Allah itu. Tapi ya, hanyalah Allah yang menyempurnakan cahayanya, meskipun tidak senang orang-orang kafir, kan gitu ya? Tidak mungkin untuk menolak hidayah, ya, mengingkari kebenaran, ya, menolak atau menahan, mencegah kebajikan tersebar, tidak mungkin itu. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sekedar menyebarkan kebenaran akan mampu mengikis dan menghancurkan kebatilan, asalkan kebenaran itu ditampilkan. Jelas ya? Ya. Maka itu hasil jangka panjang, ya, bahwa nantinya akan ada dari keturunan mereka yang mentauhidkan Allah dan menyebarkan agama. Lihat, kalau kita lihat tadi jangka pendeknya sukses atau tidak kalau begitu? Paham ya? Nabi memilih untuk tidak mengadab penduduk Taif. Maka hasilnya jangka pendek adalah mereka tetap dalam agama mereka, ya, tidak masuk Islam, dan ada kemungkinan kembali menyakiti Rasulullah. Itu jangka pendek. Jangka menengahnya, ya, mereka menjadi bahaya laten bagi kaum muslimin, akan memerangi kaum muslimin dan, ya, punya kekuatan untuk menghalangi mereka dari agama mereka, agama Islam. Jelas ya? Jangka panjangnya, kalau mereka masih hidup, masih terbuka ruang untuk dakwah, masih terbuka ruang diskusi menyampaikan kebenaran. Jelas ya? Sehingga diharapkan ada dari mereka yang masuk Islam. Itu jangka panjang. Ya. Maka kalau kita lihat dengan 3 diagram ini tadi, jangka pendeknya sukses atau gagal? Sukses atau gagal? Tertunai sesuai keinginan atau tidak? Kelihatannya kan gagal kan? Gagal. Dibiarkan mereka hidup membahayakan Rasulullah. Ya. Sekarang jangka menengah. Sukses atau gagal? Kelihatannya juga gagal. Karena mereka akan semakin, ya, memerangi kaum muslimin. Jelas ya?
yang ada kemungkinan berhasil apa? Jangka panjang. Maka Nabi memilih jangka panjang. Paham ya? Dan mengabaikan kemungkinan yang membayangi dari kegagalan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Jelas ya? Ya, kalau kita, wah, mending sekalian dihabiskan saja. Kan begitu. Nabi tidak. Ya, sudah kita sering ingatkan bagaimana Nabi mendoakan Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab agar salah satu dari keduanya menjadi muslim, kan gitu ya? Padahal mereka kafir. Sudah sering kita ceritakan bagaimana Amr bin Tufail atau Tufail bin Amr masuk Islam di Mekah, lalu disuruh pulang ke kampungnya mendakwahi kaumnya suku Daus, namun tidak masuk Islam kecuali istrinya seorang. Di Madinah ia datang kepada Nabi melaporkan bahwa suku Daus menolak dan durhaka dari menerima ajaran Islam. Maka kemudian Rasulullah berdoa. Apa doanya? Doa hidayah bagi orang-orang kafir. Jelas ya? Jadi Nabi melihat jauh ke depan. Ya. Maka lihatlah ikhwani fiddin. Kata Syekh, wa hadhihi an-nadratu istrategiyah ba'idatun nadhar. Dan ini adalah sesungguhnya pola pandang strategis yang memandang jauh ke depan. Wa hadhihi nadratun najihin. Dan inilah hakikatnya pola pandang cara berpikir orang-orang yang sukses. Jelas ya? Tidak hanya melihat kepada hasil yang cepat, yang segera. Paham ya? Ya. Tidak hanya menjadikan patokan keberhasilan itu adalah jangka pendek. Tapi juga dilihat jangka menengahnya bagaimana dan jangka panjangnya. Ya. Dan kalau terjadi bahwa ternyata kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan jangka panjang. Sebab kalau kita perhitungkan jangka pendek tidak berhasil, jangka menengah tidak berhasil, yang kita akan pilih adalah menghancurkan mereka. Dan itu berarti kita tidak akan meraih keberhasilan jangka panjang. Tidak mungkin kan? Kalau orang Taif tadi, ya, ketika kita lihat jangka pendeknya gagal, artinya gagalnya berdakwah kepada mereka gagal. Jangka menengahnya gagal. Lalu kita putuskan saja jangka pendek itu dengan datangnya azab bagi mereka. Jika terjadi hal itu, tidak akan mungkin terjadi target jangka panjang. Mungkin terjadi. Tidak mungkin. Orang yang sudah tidak ada semua. Sekarang kalau membiarkan suksesnya hanya ada di tahap jangka panjang. Nabi pilih itu. Nggak apa-apa. Jelas ya? Selama masih ada kemungkinan untuk mereka menerima dakwah atau mereka mendengarkan dakwah. Lihatlah ya. Jadi kalau begitu kesimpulannya dalam perkara ini adalah fandur lil mustaqbal ya. Perhatikanlah ya apa target masa depan. Ya, selalulah memandang ke depan, menatap hari esok. Paham ya? Jangan terpuruk dengan masa lalu. Masa lalu sekelam apapun bisa ditutupi dengan istighfar dan tobat. Ya. Dan masa lalu seberat apapun, ya, betapa menyakitkannya sekalipun, kan sudah lalu. Ya kan? Yang menyakitkan justru kalau kita mengungkit-ngungkit masa lalu, yang itu mengembalikan kembali rasa sakit. Ya, sekarang apa? Move on. Mari kita beralih. Mari kita melihat ke depan. Mari kita sampai pada tujuan. Adapun perkara masa lalu, kalau ada yang diambil dari hak kita, Allah Maha Adil. Ya kan? Selesai. Serahkan itu pada Allah. Sekarang kita move on. Ayo, mari sekarang. Ya, lupakan masa lalu. Ya, kita masuk, kita buka lembaran yang baru. Kan begitu? Ya, maka ini pandangan orang yang sukses, ya, mengambil pelajaran dari masa lalu, bahkan menjadikannya kemudian sebagai pemicu, pemacu, pengungkit untuk lebih maju ke depan. Ya, semoga kita dari golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Tambah satu lagi boleh? Ya, ya, kita tambah satu lagi.
Hadis yang ke-30. Hadis ini masyhur, sudah jelas ya, hadis riwayat Muslim, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar ya. Kita juga sudah sering membahas hadis ini. Sebenarnya hadisnya tentang hubungan suami istri, tentang saling menjaga, saling merawat, cinta kasih di antara suami dan istri. Sehingga kalau ada jomblo di sini ya harap bersabar ya. Baik, berkata Syekh an Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara aw qala ghairahu ay radiya minha ghairahu aw qala ghairahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq, janganlah membenci mukminun, seorang mukmin laki-laki, mukminatan, seorang mukmin perempuan. Dari kalimatnya sudah jelas, berarti ini tentang apa? Hubungan rumah tangga. Mukmin yang dimaksud adalah az-zauj, suami. Mukminatan maksudnya apa? Zaujah, istri. Ya. Ya, bukan antara pacar dengan pace atau apa ya. Tapi ini tentang suami istri nih, ya. Ingkar ya minha khuluqa, jika dia benci dari sang mukminah istrinya satu sifat akhlak, ya, radhiya minha akhara, dia akan ridha padanya atau darinya akhlak yang lainnya. Ya, taib. Lah, apa kaitannya dengan masalah kesuksesan? Kata Syekh, min asrarin najah allati la yu'linuhan najihun. Wah, ini Syekh mengungkapkan rahasia penting nih. Kata beliau, dari rahasia orang-orang sukses yang mereka tidak mungkin untuk akan menyampaikannya terus terang. Nah, sampaikan sama kita rahasia nih. Bisik-bisik ya. Bagi yang mau saja. Walakinnahum yutabbiqunaha amaliyan. Mereka tidak mau menyampaikan itu kemana-mana. Mereka rahasiakan. Tetapi mereka terapkan secara praktis. Mereka praktekkan langsung. Apa itu? Al-murunah. Apa al-murunah? Fleksibilitas. Fleksibilitas. Fleksibel. Mampu untuk mengendalikan situasi dan menyesuaikan dengan kondisi. Itu namanya fleksibilitas. Paham ya? Orang bilang lentur. Ya? Paham maksudnya? Ini sifat dari orang sukses. Cuma mereka rahasiakan. Alhamdulillah disampaikan sama kita sekarang ini, ya. Pegang baik-baik ini, ya. Wahyadiddul jumud. Dan fleksibilitas ini lawannya apa? Jumud, kaku. Tidak fleksibel. Ya. Wahya ihdal maharat al-asasiyah litafkir al-ibda'i. Dan sesungguhnya fleksibilitas ini juga merupakan satu keahlian khusus, ya, bagi orang-orang, bagi pemikir-pemikir kreatif. Pemikir kreatif, inovatif, orang penemu dan sebagainya, dia harus fleksibel. Kenapa? Ketika dia buat percobaan, ya, pasti ada kemungkinan gagal, kan gitu ya. Nah, ketika dia gagal, dia justru kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dan itu menuntut dia untuk lebih apa? Fleksibel. Tidak justru bilang, yang salah itu hasilnya, bukan cara saya. Maka dia buat lagi mesin yang sama, diterbangkan lagi, jatuh ke laut lagi, pulang lagi, dan seterusnya. Mungkin 1000 kali nanti terbang sendiri itu. Tidak. Dia harus fleksibel, menyesuaikan kondisi, mempelajari. Oh begini, oh berarti kemarin saya salah taruh bautnya mungkin, ya. Lubangnya salah mungkin, bukan di sini, dicoba lagi. Dia menyesuaikan, sekali lagi, mengatasi situasi, kemampuan mengatasi situasi dan menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Nah, wa ta'ni al-qudratu ala intaji adadin mutanawwi'in wa mukhtalifin min al-afkar. Yang dimaksud dengan pemikiran kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan beragam, ya, alat yang bermacam-macam bentuknya, mukhtalif minal afkar, yang berbeda dari pemikiran yang biasa, ya. Au istijabat wat tahawul, atau kemampuan untuk merespon, istijabat itu namanya,
kemampuan untuk merespon. Wattahawul, dan beralih, berubah, min nau'in muayyanin, dari satu bentuk tertentu dari pemikiran, ila nau'in akhar, ke bentuk yang lain. Ya tadi katanya apa? Jika dia benci dari istrinya satu sifat, jangan dia habiskan pemikirannya untuk memikirkan itu terus. Apa jadinya? Sakit hati kan gitu ya. Dongkol terus. Dongkol terus. Sekarang dia keluar dari, istilahnya out of the box. Keluar dari patron itu. Apa caranya? Cari sisi positif dari istrinya. Oh, tapi istri saya sangat sayang. Istri saya sangat ramah. Istri saya luar biasa pengorbanannya untuk keluarga. Maka larut apa yang ada dari ya kekesalan tadi. Lihat, maka dia mengambil sisi yang lain tadi ya. Tahawul, kemampuan untuk merespon dengan baik ataupun berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ya, ai imkaniyatu taghyiri istratejiyah fi nazar lil mutaghayyir al wahid, yaitu kemampuan untuk merubah strategi ketika melihat satu variabel. Kita mau datang ke sini ternyata kandas. Begini, mungkin kita pernah lihat permainan labirin. Kalau anak TK, misalnya kan ada apa? Jalur-jalur ini ada anak ini mau pergi sekolah, dia harus melewati hutan, ya. Di sini anaknya rumahnya, di sana sekolahnya. Di sini ada hutan. Nah, di sana ada jalan-jalan yang menjebak, ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke mulut buaya dan sebagainya kan? Ada yang tembus lurus, kan gitu ya? Nah, anak ini teka-teki kan? Disuruh untuk membuat alur bagaimana dia bisa selamat sampai ke sekolah. Nah, seperti itulah bentuknya kira-kira gambarannya. Ya, labirin. Kota yang penuh dengan liku-liku, dia harus mencari jalan yang nyambung sampai kepada targetnya, tidak tersesat. Jelas ya? Nah, ini orang kalau tidak punya murunah, fleksibilitas, ya, tidak akan bisa lolos. Gagal terus. Jelas ya? Ya. Ini kan beda dengan main ular tangga. Ya kan? Kalau main ular tangga, kan dikocok dadunya. Kita tidak tahu apa pilihannya. Ya kan? Ya. Saya mau naik tangga sebentar. Berapa langkah? 6 langkah. Ternyata dikocok, keluarnya 3. Ular lah. Masuk ular, jatuh turun ke bawah kan gitu. Jadi kan tidak bisa kita tahu untung-untungan. Tapi kalau yang tadi, terlihat pilihan itu. Bagaimana mengatasi masalah. Menghindar. Kembali ke nol untuk mencari jalan yang lebih baik. Kan begitu? Nah, ini bentuknya murunah tadi. Fleksibilitas. Ya. Wa simatu al-faridatu allati tamayyaz al-murunah, dan ciri spesifik yang membedakan orang yang fleksibel ya adalah hiya qudratu sahibihi 'ala al-fakak min usari al-qusuri dzati al-fikri. Adalah kemampuan. Jadi ini ukuran paling sederhana untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang fleksibel ya atau tidak. Apa itu? Qudratu sahibiha, kemampuan dari orang yang fleksibel ini adalah fakak, untuk melepaskan diri dari belenggu kusur adzatiyah, adzati al-fikri, dari keterbatasan pemikiran. Keterbatasan pemikiran. Terkadang orang istilahnya begini, terpenjara dengan pikirannya sendiri. Paham ya? Belum ada masalah, dia sudah membayangkan kalau begini nanti bagaimana. Akhirnya tidak mau melangkah. Apakah ada yang menghalangi dia? Tidak ada yang menghalangi. Cuma dia terhalangi oleh pikirannya. Karena ketakutannya. Kalau saya bisnis lagi, gagal lagi nanti deh. Habis modal. Adakah yang membuat dia bangkrut? Dia belum jualan kok. Belum ada. Yang membuat dia bangkrut pemikirannya. Karena takut bangkrut. Belum mencoba sudah takut. Jelas ya? Ya, itu keadaan seperti orang disuntik vaksin. Ya, vaksin lagi ya. Belum disuntik sudah teriak. Siapa yang menyakiti dia? Ya, kalau orang hitam paling cocok itu biasanya. Kalau perawat biasanya, kalau hitam tuh belum dia apa-apa
Disentuh saja, sakit nak, sakit. Sakit sekali, padahal belum disuntik. Baru disentuh dengan gunting. Sakit nak, sakit nak. Sakit sekali, sakit sekali. Wah, masa iya? Masa gak obat? Oh, ini pura-pura dia ini. Ya. Akhirnya kita suntik lagi, suntik saja. Curuk. Nah, sekarang kita mau tes. Ya, apakah sudah berpengaruh obatnya atau tidak? Ya. Maka kalau dites tidak langsung dicubit karena jangan sampai masih bekerja, masih mulai proses kan gitu. Hanya disentuh dah. Saya cubit nah, saya cubit nah, dangki, supaya tes masih sakit. Terus disentuhkan, padahal tidak dicubit. Sakit nak, sakit nak, sakit sekali. Oh, berarti belum bisa jadi indikator. Jangan-jangan sebenarnya sudah tidak sakit lagi. Yang jelas dia bale-bale. Ya kan? Kenapa begitu? Karena ketakutan. Yang menyakiti dia bukan sentuhan. Ya, tapi apa? Pikiran yang menyakiti dia. Paham ya? Nah ini. Jadi ciri orang yang fleksibel, dia mampu keluar dari belenggu pemikiran yang mengkotakkan dia, ya, yang menjadikan dia satu patron, ya. Fanahnu na'lamu. Maka kita mengetahui annana nufakkiru daiman fi anmatin muayyana. Kita tahu bahwa kita kadang terbawa kepada pola pemikiran tertentu, itu pasti. Dan biasanya pola pemikiran itu tergantung informasi yang masuk. Kan gitu ya? Wih, sakit sekali orang kalau jadi kadang masalah hitan lagi. Kadang ada orang sudah buat strategi, ya. Apa? Kalau kita masuk hitan, kita sengaja teriak keras-keras supaya apa? Semua orang bubar, anak-anak nangis semua, batal hitanan massal. Kan enak kita. Jadi itu anaknya takut dihitan juga. Jadi dia sudah sekongkol sama temannya begitu. Maka ketika masuk ruangan, belum dia apa-apa sudah hanya untuk menimbulkan kepanikan. Akhirnya banyak anak yang pulang. Karena sedikit yang dihitan, panitia mengatakan hari ini tidak jadi hitan. Mungkin begitu ya. Tapi intinya, sekali lagi, kita pasti terbiasa dengan pola tertentu. Ya. Annana nufakkiru daiman fi anmatin muayyana. Dengan pola-pola tertentu. Sudah ada polanya kita berpikir itu. Sesuai dengan informasi. Wahadil anmat, dan pola pikiran tersebut, tufridu alaina, mengarahkan kita dairatan mughallaqah, akan suatu lingkup yang tertutup. Itulah tadi namanya jeratan pemikiran. Kita sudah terjerat dengan pola yang ada. Paham ya? Seperti anak kecil. Pernah dapatkan informasi, hati-hati jalan di kuburan malam-malam. Ada popoknya. Kan gitu ya? Nah, dibiasakan seperti itu, akhirnya terpikir dia. Ketika suatu saat lewat di kuburan, yang tergambar pada dia adalah belenggu popok. Itu saja. Ini namanya apa? Belenggu pemikiran. Sudah terpola. Dan ini bahayanya mentalkinkan informasi yang salah. Yang sekarang di era globalisasi ini menjadi pangsa pasar tersendiri. Ya, hoax disebarkan, ya kan? Mau merubah pemikiran orang dari kampanye lah atau apa bentuknya. Dengan apa? Disusupi, disebarkan secara masif informasi yang keliru. Akhirnya orang pun dapatkan informasi keliru, pola berpikirnya juga keliru, kan gitu ya? Nah, ini bahayanya. Sekarang perang pemikiran. Ya. Maka dengan pola tadi seorang pun tufridu alaina. Pola tadi mendikte kita dengan dairah pada lingkup pemikiran tertutup. Taduru fiha afkaruna. Yang pemikiran kita hanya terpusat pada perkara tersebut. Wala nastati'ul faka minha. Kita tidak bisa keluar darinya. Amma sahibul tafkir al-marin. Adapun orang yang fleksibel dalam pemikirannya, dia bisa berpindah dari satu pola pemikiran ke pola pemikiran yang lainnya dan tidak pernah terbelenggu oleh jeratan pola pemikiran tersebut. Ya, nah ini diambil dari kisah hadis tadi, hadis rumah tangga loh, jadikan sebagai perkara faedah ya. Tentu saja fleksibilitas tidak dimaksudkan dengannya at-talawun, bunglon, berubah-ubah warna, bukan itu dimaksud. Apalagi taghyirus tsawabit wat tahawul anil mabadi, apalagi seorang merubah ya apa yang sudah pakem atau kemudian ia berpindah prinsip, bukan itu maksudnya. Prinsip karakter yang kuat tetap harus dimiliki.
Bersama dengan itu, seorang yang punya karakter kuat tadi, punya prinsip yang kokoh tadi, dia mampu ya untuk mengendalikan situasi. Itu maksudnya. Murunah di sini adalah kemampuan mengendalikan situasi, ya. Dengan cara apa? Selalu aktif mencari solusi dari permasalahan, ya. Nah, ini biasanya kalau kata orang biasanya yang seperti ini suka baca buku apa? Cerita detektif. Nah, suka baca cerita detektif. Yang misteri-misteri dia suka baca ini. Jadi ini ada kecerdasannya sendiri. Dari 9 kecerdasan. Kemampuan untuk problem solving. Kecerdasan spiritual, kecerdasan untuk mencari solusi atas permasalahan, dan kemampuan ia menyesuaikan ya dengan kondisi dan keadaan. Jelas ya? Ini keahlian tersendiri, kecerdasan. Ya, seperti ini ya. Maka Syekh mengatakan, lihatlah di sini. Seorang yang fleksibel selalu melihat dari banyak sisi. Ya, tidak dari satu sisi saja. Di sini disebutkan tentang istri yang memiliki akhlak yang jelek. Satu sifat yang tidak menyenangkan suaminya. Tetapi dia memiliki sifat yang lain yang bagus. Nah, ketentuan kehidupan rumah tangga mengharuskan mimma yastad'i ghaddut tarfi an akhta'iha indal muwazanah. Seorang suami menutup mata dari kejelekan atau kekurangan pasangannya, istrinya, ya, ketika dia ingin membandingkan. Kenapa? Karena dia akan hidup bersama istrinya tersebut. Ya, bukan hanya 3 tahun, 5 tahun, tapi bukan juga hanya sampai meninggal istrinya atau dia yang meninggal lebih dahulu, tapi bahkan ingin sampai di surga, seperti istri sini Nabi. Istri beliau di dunia dan istri beliau di akhirat, kan gitu ya. Nah, kalau begitu wajib bagi seorang suami untuk selalu mempertimbangkan, menimbang dengan baik ya apa yang ada dari akhlak istrinya tadi, ya. Dengan ia kalau melihat sesuatu yang negatif mencari yang positif agar seimbang. Dan dengan itulah perahu kendaraan dari mahligai rumah tangga ini bisa mengalir, berjalan menuju tujuan, ya. Nah, ini tentunya hanya ada pada suami yang fleksibel. Adapun suami yang kaku, nah, satu kesalahan dari istrinya dia akan jadikan itu sebagai pola pikir yang membelenggu dia. Sekalipun istrinya sudah minta maaf, tidak akan dimaafkan. Kalaupun istrinya punya akhlak lain yang bagus, dia akan tutup mata dari itu. Selalu yang diungkit apa? Kamu dulu pernah begini. Jelas ya? Nah, ini orang yang terbelenggu dengan jerat pemikirannya, ya. Nah, maka Syekh di sini menunjukkan kemudian perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, manusia itu ada 3 jenis. Manusia ada 3 jenis. Manusia yang paling tinggi, man lahadha, yang paling mulia, paling utama, man lahadha al-akhlaqal jamilata wal mahasina wa ghadda 'anil musawi bil kulliyati wa tanasaha. Orang yang terbaik adalah orang yang sangat memperhatikan akhlak-akhlak yang terpuji dan indah. Lalu ia menutup mata dari kejelekan secara total. Ya, dan ia segera lupa akan kejelekan orang lain. Ya, dan ini susah memang. Ya, namanya kita manusia, apalagi ditipu daya oleh syaitan, cenderung jika orang punya buat salah kepada kita, kita akan ingat seumur hidup. Gitu toh? Seumur hidup. Sementara kita lupa akan kesalahan kita pada orang lain. Jelas ya? Ya. Nah, ini tidak bagus. Orang yang bagus, orang yang selalu lihat kebaikan orang lain, dan kalau ada kejelekan orang lain, dia mudah untuk memaafkan, mudah untuk melupakan. Jelas ya? Itu orang pertama. Kemudian orang yang paling rendah, paling hina, wa aqalluhum taufiqan wa imanan wa akhlaqan jamilatan. Orang yang paling rendah hidayahnya, paling kurang imannya, paling sedikit akhlak yang mulianya, man akkasal qadiyah. Orang yang justru membalikkan keadaan. Fa'adaral mahasin mahma kanat.
ia mengabaikan kebaikan orang lain bagaimanapun besarnya. Wa ja'alal musawiya nasba 'ainaihi, dan ia jadikan kejelekan orang lain di hadapan matanya. Rubbama maddadaha wa basataha wa fassaraha. Kadang kesalahan orang lain itu kecil, tapi dia berbuat seperti perbuatan ahli fikih. Ahli fikih, satu kitab matan kecil disyarah, jadi agak lewas. Syarahnya disyarah lagi, dibuatkan hasyiah namanya. Kan itu ahli fikih kayak itu. Ya. Orang ini berbuat seperti itu, tapi sayangnya salah. Kesalahan orang kecil, maddadah, ditarik supaya jadi besar. Maddadah, dipanjangkan. Wabasataha, dia rinci lagi. Dia salah ngomong, tapi itu menunjukkan hatinya busuk. Wah, baru hati loh. Dan berarti dia selama ini menyimpan dendam. Tambah lagi. Ditafsir terus. Dirinci, disyarah gitu. Padahal hanya dari dugaan. Kenapa dia tidak salam sama saya? Berarti memang sampai saya batu ini. Jadi akhirnya dia yang membawa dirinya dalam keterpurukan, bukan orang lain. Mungkin orang hanya lupa ucapkan salam, lupa. Lagi beban rumah tangga berat, kan gitu ya? Lupa. Atau tidak lihat, jangan-jangan. Tidak lihat. Paham ya? Tapi dia sudah tafsirkan. Kenapa tadi dia tidak salam sama saya? Pasti dia dendam. Mungkin karena dulu begini. Diungkit lagi. Kejadian yang tidak harusnya dia dibahas. Na'udzubillah. Fassaraha bidununin, ditafsirkan dengan persangkaan. Wa ta'wilat, dan takwil-takwil yang tidak benar. Taj'alul qalila katsira. Apa yang sedikit tadi menjadi banyak. Dan itu suatu kenyataan. Ini orang paling jelek. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara tersebut. Watsalitsu, golongan yang ketiga, yang pertengahan. Man lahadul amrain. Dia selalu mempertimbangkan positif dan negatifnya. Kebaikan dan keburukan. Akhlak yang baik dengan akhlak yang jelek. Wa wazana bainahuma. Lalu dia timbang mana yang dominan. Mana yang dominan. Wa amala zaujata bimuqtada kulli wahidin minha. Lalu ia merespon hal tersebut dan bersikap kepada pasangannya sesuai dengan ketentuan kesimpulan akhirnya. Kalau yang dominan ternyata akhlak jeleknya, maka dia nasihati, arahkan. Kalau diulang lagi, dia tegur. Jelas ya? Ya. Kalau ternyata yang dominan kebaikannya, maka dia lebih kuatkan sisi kecintaannya meskipun tetap memperbaikinya. Tapi tidak seperti keadaan yang pertama tadi. Jelas ya? Ya. Ini orang yang menimbang perkara pada tempatnya. Kata Syekh, orang yang ketiga ini hadza munsif. Orang yang sadar. Kalau istilah kita, orang yang wajar. Mampu merespon sesuai dengan kesimpulan. Jelas ya? Orang yang munsif, orang yang jujur. Paham ya? Walakinnahu, di garis atas tadi. Walakinnahu qad hurimal kamal. Tetapi orang ini diharamkan dari apa yang paling bagus dan sempurna. Apa yang sempurna tadi? Yang pertama tadi, yang selalu memperhatikan kebaikan orang lain kepada dirinya. Dan kalau ada orang yang berbuat salah kepadanya dan itu banyak, pasti dia cenderung mudah untuk melupakan. Tidak suka mengungkit. Jelas ya? Ini orang yang terbaik. Ini orang yang terbaik. Ya, ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar. Dan yang indah dari penjelasan beliau tidak dinukilkan di sini, bahwa kata beliau meskipun ini tentang pernikahan, tapi kata beliau ini kaidah yang penting, petunjuk Nabi yang sangat indah, hendaknya diberlakukan dalam skala apapun kehidupan kita. Sebagai warga masyarakat, sebagai pegawai, pekerja, sebagai apapun kita, di mana kita terikat dengan orang lain dalam satu ikatan. Ikatan keluarga suami istri, ikatan kerukunan keluarga takalar misalnya, ya.
kekurangan keluarga, apa namanya? Maksudnya yang sifatnya kesukuan, ya. Atau tadi terikat dengan kantor misalnya, terikat dengan rukun warga atau rukun tetangga misalnya, yang bagaimanapun kita tetap harus bersama mereka. Orang-orang tadi kan posisi kita sama. Sama-sama warga negara, sama-sama pegawai, sama-sama warga masyarakat, sama-sama pihak keluarga, menuntut kita untuk bersikap jika ingin berjalan terus, ya, apa yang mengikat kita tadi itu untuk menjadi orang yang terbaik, orang jenis yang pertama. Selalu memperhatikan kebaikan orang lain, dan jika terjadi kesalahan dan kekurangan dari orang lain, dia selalu mencari mahmal yang terbaik baginya dan mudah untuk melupakannya. Tapi sebaliknya, tentang dirinya kepada orang lain, selalu dia khawatir dari kejelekannya. Paham ya? Dan tidak menghitung-hitung berapa banyak kebaikannya kepada orang lain. Orang ini orang yang insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Orang yang disebutkan dalam hadis tadi malam, man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang senantiasa diharapkan kebaikan darinya dan orang merasa nyaman, aman dari kemungkinan jelek yang lahir darinya. Kenapa? Karena orang terus menjaga tutur katanya, sikapnya dan sebagainya. Dia khawatir sekali jangan sampai dia berbuat salah kepada orang lain. Itulah sebatasnya sikap seorang mukmin. Ya, saya kira demikian ikhwani wa hafidin. Faedah yang ketiga, kalau begitu, kiat sukses yang ketiga pada hari ini kita dapatkan 3 ya. Ya, yang pertama tadi apa? Ungkapkan, ekspresikan perasaan Anda. Ekspresikan, teman, ekspresikan dengan cara yang baik, ya. Dan demikian pula hargai ekspresi orang lain dan respon dengan cara yang positif. Itu kiat sukses yang pertama. Yang kedua, lihatlah selalu ke depan. Ketika kita berusaha atau bekerja atau apapun, tetapkan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan kalau target jangka pendek tidak teraih, jangan buru-buru dimusnahkan pekerjaan itu. Karena jangan sampai ternyata ketika tidak teraih jangka pendeknya, masih ada kemungkinan meraih jangka panjang dan jangka menengah. Maka sabarlah. Jelas ya? Dan yang terakhir hari ini, fakun marina. Jadilah orang yang selalu fleksibel. Fleksibel. Mampu menyesuaikan diri dengan situasi, mengantisipasi situasi dan kondisi. Selalu mencari jalan untuk lepas dari masalah dan menjadi seorang yang selalu pemberi jalan keluar. Ini yang disebutkan Nabi dalam doanya. Apa itu? Ya, yaitu semoga kita semua menjadi mafatihul khairi wa maghaliqus syarr. Menjadi orang-orang, menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Ini orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang selalu memberikan solusi. Ya, dan itu hanya ada bagi orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang selalu melihat peluang kebaikan dan berusaha untuk meraihnya dan memandang perkara tidak dengan satu pola dan tidak terpenjara oleh pola tersebut. Ya, semoga kita dari golongan orang-orang tersebut dan semoga Allah mudahkan kita kesuksesan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.